selamanya kami tetap aman dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Yang mau lebih lagi sama-sama katakan Amin. Sama-sama katakan Amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu, beri sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Yang mau serukan nama Tuhan, beri sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Engkau Tuhan yang maha besar, Engkau Tuhan yang maha kuasa bagi kami Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan
lebih lagi. Biarkan Tuhan berbicara bagi setiap kita saat firman-Nya dinyatakan, saat kuasanya Tuhan disingkapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila jiwa kami Tuhan terus dipenuhi dengan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Tak sedetik pun
Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Tuhan. Juga yang berulang tahun bulan September, bulan Oktober, biarlah mereka boleh menikmati kasih sayang Tuhan yang lebih lagi dan lebih lagi. Kalau hari ini ada, itu semua karena Tuhan. Biar terus Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa kami bersyukur dan kami bersyukur. Sebab masa depan itu sungguh ada di dalam Engkau. Pengharapan kami itu tidak pernah akan hilang. Dan Tuhan terus melimpahi dengan segala kebaikan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada semua kami roh hikmat, pengertian dan wahyu. Supaya sungguh-sungguh kami dapat menangkap isi hati-Mu. Kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kebahagiaan yang Tuhan janjikan itu, sungguh-sungguh kami menikmatinya. Dan bukan dari kata orang, tetapi mata kami sendiri melihat bagaimana Tuhan tolong kami. Kebenaran itu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapan yang baru, urapan yang segar turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Minggu yang lalu kita belajar tentang amanat agung ya. Amanat agung itu bukan hanya menginjil saudara. 4 poin ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Banyak orang pergi tapi hanya jelong-jelong. Kalau ditanya gimana, capek hasilnya. Orang kalau pergi memberitakan kabar baik itu tidak ada capeknya saudara. Saya ini berkali-kali setiap bulan pasti pergi. Tapi kalau orang pergi ya capek, ya berarti motivasinya beda. Nah ini pergi jadikan itu bukan berdiri sendiri. Tetapi itu satu paket saudara. Saudara pergi itu berarti saudara memberitakan Injil, menjadikan murid. Saudara pergi berarti saudara itu menjangkau jiwa. Jadi saudara ini kekristenan itu gaya hidup. Bukan gaya mati. Kalau mati bawa Alkitab. Itu Kristen gaya mati, bukan gaya hidup. Gaya hidup itu kemana-mana ya. Yang diberitakan adalah Kristus. Kemana-mana yang diberitakan adalah apa? Bagaimana saudara ditolong Tuhan. Bagaimana saudara melewati masa-masa yang sulit. Dan bagaimana saudara kalau hari ini ada ini semua karena Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan Kristen gaya mati. Gitu. Gaya mati itu bawa Alkitab kalau mati, saudara. Kita mesti gaya hidup, amin. Haleluya. Ya, haleluya. Sajak saudara membuka di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Kita akan jalan-jalan ke Roma. Sampai ayat yang terakhir. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah,
yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kasih kita. Memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Alkitab mengatakan kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Jadi kalau kita melewati ya padang gurun, bahkan di sini dikatakan maut, hidup, ya. Baik dikatakan oleh Rasul Paulus, dia mengutip di dalam Mazmur, ya, mengutip Mazmur 44 ayat 23 itu. Oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Bagi orang yang mengasihi Dia. Karena di sini dikatakan ayat 37, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan itu mengasihi kita. Artinya begini, saudara. Seringkali kita ini berpikir ya, kalau kita ini diberkati Tuhan tuh enggak ngalami kekurangan, enggak ngalami masalah ya. Saudara, itu setengahnya baru koma, saudara. Ya, orang Kristen itu mesti melewati. Pasti kalau kita menghadapi maut sepanjang hari, dikatakan seperti domba-domba sembelihan, itu pasti ada maksud Tuhan. Ini saudara. Makanya kan sekian waktu ya, banyak orang dijejeli dengan teologi ya kemakmuran. Tapi lupa akan teologi penderitaan yang harus dialami. Tuhan ingin ketika kita mengalami penderitaan, ya, mengalami persoalan, bahaya maut sepanjang hari. Ini yang Tuhan inginkan itu responnya. Supaya respon kita ini menjadi kesaksian, saudara. Ada satu hamba Tuhan namanya Jim Yos. Dia masuk di pedalaman Papua di suku Sawi. Itu tahun 77, jadi sekarang sudah 40 tahun lebih ya. Itu dia berangkat dari orang yang punya kerinduan, Tuhan taruh kerinduan bahkan satu keluarganya ke Papua. Dan dia dibekali oleh lingkungannya di Amerika itu dengan teologi kemakmuran, saudara. Mereka sebenarnya sudah di zona nyaman, tetapi begitu di Papua, dia kena malaria nggak sembuh-sembuh. Bahkan matanya hampir tidak berfungsi, saudara. Dia baru ngerti. Penderitaan ini juga Tuhan izinkan supaya kita ini bisa meresponi dengan benar. Kalau dia tidak bisa meresponi dengan benar penderitaan itu, ya dia tidak bisa memenangkan suku Sawi. Makanya saya ketika mengalami COVID, saudara, saya ini udah vaksin 2 kali. Saya ingin tahu apa sih masuk Tuhan. Kalau ada banyak teman-teman hamba Tuhan ya cerita tentang COVID, mereka ngalami, saya juga pernah ngalami. Tetapi janji Tuhan ya melewati setiap persoalan. Kenapa saudara? Kita jangan jadi orang Kristen itu yang hanya mendengar kebenaran. Banyak orang senang mendengar kebenaran, apalagi yang lucu-lucu saudara ya. Tetapi jarang orang sampai menemukan kebenaran itu sendiri.
Jadi jangan hanya ingin mendengar kebenaran. Tapi temukan kebenaran itu dalam hidup saudara ketika saudara mengalami penderitaan. Ketika saudara mengalami sakit. Saya ketika mengalami COVID, saudara, saya ingat yang saya khotbahkan waktu itu di saat saya COVID apa. Paulus ini kegigit ular. Bukan Paulus yang mati, ularnya yang mati. Nah, itu yang namanya saya menemukan kebenaran, saudara. Sehingga saya mengalami kebenaran itu. Dan saya ada hari ini. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, saudara temukan kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu yang akan menjadi pijakan kita untuk melewati setiap persoalan. Jangan hanya pingin saudara, dengar kebenaran saja. Inginnya dengar. Makanya saudara kemarin khotbah tentang amanat agung. Siapa yang mau pergi? Ini bulan mau mission trip ke Sulawesi. Kalau saudara hanya penikmat kebenaran, pencari kebenaran, saudara tidak mau menemukan kebenaran itu sendiri, tidak mau menghidupi kebenaran itu sendiri, dan saudara tidak pernah akan mengalami kebenaran itu, saudara hidupnya tidak pernah akan bahagia. Saudara hidupnya tidak pernah bersaksi kepada orang. Kenapa? Saudara hanya penikmat kebenaran saja. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah janji. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Saya bisa cerita ketika teman-teman mereka yang alumni COVID-19. Saya juga alumni, saya bilang gitu. Ya, kalau kita ini tidak pernah mengalami penderitaan, kita tidak bisa menghibur orang yang sedang mengalami penderitaan. Kalau saudara ketika mengalami penderitaan responnya salah, saudara tidak bisa menguatkan saudaramu ketika mengalami penderitaan. Kalau janda-janda ini tidak bisa menemukan kebenaran dan disegarkan hidupnya, sukacita, saudara tidak bisa menghibur para janda yang lain, saudara tak kasih tahu. Saudara hanya menjadi janda korban zaman. Ini menderita terus. Bagaimana menguatkan orang lain? Dirinya sendiri belum selesai. Nah mari saudara, saya kan kasih tema breakout. Saudara ya, kita lihat ya di Hakim pasal 6. Breakout itu terobosan atau kemajuan yang tiba-tiba ke tingkat yang baru. Artinya nerobos sesuatu. Kita punya janji kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Jadi apapun masalah sekalipun maut sepanjang hari. Itu tidak pernah akan membunuh saudara. Breakout itu apa? Orang yang menerobos sesuatu. Saya punya pengalaman, saudara. Saya punya teman, waktu saya masih SMP belum sebesar Moel, saudara, kelas 1. Moel ini kan besar karena makannya banyak. Sehari kadang 4 kali, saudara. Teman saya ini juga kelas 2, saya main ke tempatnya dia. Kemudian tiba-tiba anjingnya keluar, ngejar saya. Saudara, itu kalau zaman dulu ada pintu yang namanya separuh ya. Separuh buka, separuh tutup. Kayak baju wanita sekarang ada yang sini buka, sini tutup. Separuh buka, separuh tutup. Begitu dikejar anjing, saya itu ukuran anak SMP tidak bisa melompati pintu separuh ini. Tetapi karena apa? Saya takut mati, saudara. Takut digigit anjing. Saya bisa lompat, saudara. Itu namanya breakout. Sehingga saya lolos dari gigitan anjing. Nah banyak orang itu menyerah. Bukan menyerah kepada Tuhan. Tapi menyerah pada keadaan. Menyerah kepada masalah. Masalah itu harus dilawan, dihajar terus. Kuasa kegelapan harus tengking saudara sampai bersih. Nah ini namanya breakout saudara.
Kita lihat saudara, hari-hari ini banyak orang ya, saya lihat itu mengalami yang namanya diserse. Ini dari bahasa Italia yang artinya di persimpangan atau sedang berbeda pendapat di dalam dirinya. Sedang di persimpangan jalan. Dan juga ada orang yang sedang mengalami distorsi atau sedang penyimpangan. Hidupnya itu sedang menyimpang dari tujuan Tuhan. Nah, dua golongan ini saudara, ini dialami oleh Gideon. Makanya kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ini, di sini dikatakan begini. Mari kita lihat ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11. Dikatakan begini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Pohon tarbantinnya pohon, ya, ini simbol kebenaran. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, mari kita perhatikan sini, Gideon ini dikatakan disembunyikan atau menyembunyikan diri di mana? Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Seharusnya namanya ya mengirik gandum itu ya di tempat pengirikan gandum. Kalau memeras anggur itu di tempat pemerasan anggur. Ini dikatakan Gideon ini mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Banyak orang-orang itu enggak maksimal. Kenapa? Dia melakukan sesuatu di tempat yang tidak tepat. Kenapa? Karena takut. Supaya tersembunyi. Ya, berapa banyak ya ibu-ibu pengangguran itu supaya tersembunyi enggak nganggur jadi pendoa. Ya. Saudara, banyak saudara orang-orang yang berlaku sibuk supaya tidak kelihatan pengangguran. Ini makanya menjadi orang yang tidak maksimal. Ada pendeta juga teman-teman saya nyambi jadi penjual jadi maklar asuransi saudara. Jadi saudara nggak akan maksimal. Hari-hari ini yang namanya diserse. Orang yang sedang berada di persimpangan jalan. Orang yang sedang berbeda pendapat dengan dirinya sendiri. Ada anak ya tinggal di mertua sama istrinya. Sebenarnya kan tidak nyaman saudara ya. Tapi apa daya saudara kan. Ini kan orang-orang yang begini gak akan maksimal. Saya pernah ya nantang orang yang baru nikah. Kamu keluar dari rumah mertuamu. Gitu. Nggak mau, saudara. Selamanya kamu tidak akan punya anak. Gitu. Sampai hari ini nggak punya anak. Kenapa? Itu dia sedang diserse. Hari-hari banyak orang yang sedang berada di persimpangan jalan. Punya uang mau investasi bingung. Ya, enggak punya uang juga bingung mau investasi apa. Punya karyawan banyak bingung bayarnya. Enggak ada karyawan, bingung juga. Ini namanya sedang mengalami diserse. Dan juga distorsi sehingga orang itu menyimpang jalannya. Si Gideon ini menyimpang. Kenapa? Karena takut. Dia berada di tempat pemerasan anggur.
mengirik gandum itu supaya tersembunyi. Berapa banyak hari-hari ini orang bersembunyi. Karena apa? Takut. Kalau ditanya, saudara, kok tidak ibadah? Takut, Pak. Saudara begini, saudara. Ibadah itu dimanapun itu bisa. Saudara mau by Zoom, mau YouTube. Saudara sebenarnya, saudara melakukan itu yang membedakan kesungguhan hatinya. Saudara. Kalau saudara itu ya, ibadah Zoom, datang juga enggak terlambat. Kalau saudara datang onsite ya terlambat, Zoom juga terlambat. Kalau YouTube mau-maunya saudara. Itu sebenarnya tanda kesungguhan saudara di mana? Ya terlepas di jalan ada macet kayak gimana, sudah. Pak saya ini datang jam 6 loh. Tapi karena ada tergandeng 10 itu beruntun macet semua. Dan yang satu Malang, itu 2 jam lebih. Lah itu baru masuk akal. Saudara, banyak orang sedang di persimpangan jalan. Hidup tinggal sama menantu. Mau tak usir satunya anak saya. Ya kan? Mau ndak itu nganyel ke? Ya kan? Ini namanya persimpangan, saudara. Anak sudah gede harusnya kerja, kok di rumah terus? Pusing saya. Gitu. Loh, saudara, kadang-kadang ya kemarin-kemarin saya juga ngalami diserse loh, saudara. Menjelang pandemi ini. Ini belum lunas, ya kan, Rego? Apa? Staf banyak, saudara. Saya berdoa gimana caranya Tuhan? Minta lunas dulu. Karena apa, saudara? Doa itu satu-satunya senjata yang tidak bisa dikalahkan, saudara, di dunia ini. Karena doa itu ketemu langsung Tuhan. Berada di persimpangan. Yang baru menikah itu juga ngalami loh hari-hari ini. Saya kemarin membaca di media, kota Jepara itu menduduki ranking tertinggi di dalam perceraian. Ini kan sebenarnya mereka sedang berada di persimpangan hidupnya. 2 tahun pandemi itu membuat orang ini harus cerdik. Harus bisa bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan. Apa yang harus dilakukan? Kita upgrade semua kan? Ini semua di-upgrade saudara untuk bisa online. Kenapa? Kita hari-hari harus dilatih berpikir cepat. Kalau enggak kita akan kelewatkan. Ada banyak Gideon hari-hari ini yang sebenarnya punya potensi yang besar, tetapi karena sedang mengalami diserse dan distorsi saudara, maka potensi itu tidak pernah akan muncul. Makanya saudara, saya ini hanya menarik orang, ayo keluar. Saya sudah sampai Pontianak, saya sudah sampai ke Katulistiwa, ini teman-teman sudah sampai Yordan, saya diajak ke Irak ini saudara. Ada banyak Gideon yang sedang mengirik gandum, memang betul, karena memang butuh makan. Tapi di tempat pemerasan anggur, ini tempat yang tidak seharusnya dia melakukan itu. Sembunyi. Hei Gideon, hari ini harus keluar. Karena firman Tuhan berkata apa? Di sini makanya malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, mari kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Gideon ini tidak bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat dia. Tuhan melihat Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon ini takut tinggal di tempat yang tersembunyi. Ini kesempatan kedua saudara buat saudara. Kalau saudara hidup ini kesempatan kedua. Kalau saudara tidak bisa menggunakan kesempatan kedua, semua akan terlewatkan. Tuhan berkata, coba perhatikan. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang
gagah berani. Apa yang saudara lihat tentang diri saudara, apakah sama dengan apa yang Tuhan lihat di dalam diri saudara? Itu namanya saudara sedang berada di persimpangan, sedang mengalami distress. Kalau kita tidak sepakat dengan Tuhan melihat diri kita, makanya kita tidak pernah akan maksimal. Sama seperti Gideon. Seandainya Gideon itu tidak mengatakan ya kepada Tuhan, sampai selama-lamanya Gideon itu akan tersembunyi, berada di tempat persembunyian. Dikatakan ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini kesalahan banyak orang. Makanya saudara, kita harus mengalami penderitaan dan supaya kita belajar menyikapi penderitaan dengan benar dan kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, kita ini lebih dari orang-orang yang menang karena Tuhan yang mengasihi kita. Jadi penderitaan itu bukan untuk membawa kita ini selama-lamanya di situ. Tapi kita diizinkan supaya kita bisa keluar dari penderitaan itu. Keluar dari bahaya maut sepanjang hari. Itu supaya apa? Kita bisa menolong orang lain. Bukan bangga dengan penderitaan, saudara. Bukan bangga dengan kesengsaraan. Tetapi ketika kita sudah lolos, Tuhan punya maksud untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Sama seperti Gideon ini. Karena apa? Orang-orang yang belum bisa melihat dirinya dengan benar seperti Tuhan melihat, itu cenderung menyalahkan Tuhan. Sama seperti Gideon ini berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Nah ini saudara. Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median. Berapa banyak orang hari-hari ini menyalahkan Tuhan. Dia karena apa? Dia hanya mendengar cerita atau firman Tuhan itu sebagai berita saja. Dia memang ngerti kebenaran, dia mendengar kebenaran, tetapi dia tidak menemukan kebenaran itu sendiri. Sehingga dia tidak keluar dari persoalannya. Saudara sakit kalau saudara tidak menemukan kebenaran. Saudara akan tetap di dalam sakit saudara. Kalau saudara menemukan kebenaran, saudara akan mengalami kebenaran dan saudara disembuhkan. Ini kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman itu bukan hanya cukup didengar, saudara. Saudara harus mengalami firman itu. Sama seperti Gideon ini, dia hanya ngerti cerita-cerita aja. Tapi dia ternyata tidak pernah memahami bahwa Tuhan yang menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu Tuhan juga yang menyertainya sampai hari ini. Ini menyalahkan Tuhan. Di manakah Tuhan? Saudara perhatikan ayat 14. Apa kata Tuhan? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara, hari ini berapa banyak saudara yang sudah menyelamatkan keluarga saudara? Karena alasannya, aku kan sudah. Iya saudara. Saudara kalau tidak mengalami kebenaran, saudara tidak pernah punya kekuatan menyelamatkan keluarga saudara. Selamatkan keluargamu dari orang Median. Nah ini saudara. Sebenarnya kita perlu melihat apa sih persoalannya, kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel itu berada dalam cengkeraman orang Median. Kesadaran ini
harus kita tanamkan berulang-ulang di dalam diri kita. Karena apa saudara? Ini akan mematik kita untuk selalu introspeksi. Kita lihat saudara ya, ayat yang pertama. Ini kata kuncinya. Perhatikan ya, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, perhatikan ini. Hukum yang berlaku secara universal, saya berulang-ulang katakan, itu hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai. Apakah orang Kristen itu bebas? Enggak. Kita ini hidup dalam kasih karunia itu artinya apa? Sekalipun kita menghadapi kita juga tidak lepas dari hukum universal. Kita ini diberi kekuatan untuk bisa keluar dari hukum universal itu. Maka di dalam kekristenan itu ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Kalau saudara tidak pernah menggunakan kesempatan, saudara akan mengalami akibat dari hukum universal yang saudara langgar. Kejahatan di mata Tuhan itu pasti ada konsekuensinya. Apapun, saudara. Bukan berarti orang Kristen kalau berbuat jahat sudah dimaklumi. Enggak ada memaklum-makluman. Tidak ada pengampunan tanpa pengakuan dosa. Perhatikan ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Sini saudara. Dan dikatakan berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ini saudara. Makanya ketakutan itu melanda orang-orang Israel. Kenapa? Saudara bisa enggak kalau sudah ngalami hari ini, dikulik saudara, kulik, ngulik, dicari, ditemukan. Apa sih akar masalahnya di dalam hidupku? Akar masalahnya jelas, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi segala sesuatu itu tidak berdiri sendiri saudara. Masa Tuhan ngawur ya kan? Tidak ada. Setiap akibat itu selalu ada sebabnya. Kalau ada asap itu ada api. Jadi coba saudara, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan situasi. Apalagi kayak Gideon menyalahkan Tuhan. Dan banyak orang-orang ini memang iblis selalu membawa kepada titik yang menghancurkan hidup orang itu adalah murtad saudara, menyalahkan Tuhan. Coba koreksi di dalam diri kita. Koreksi. Mari kita kembali saudara di bagian ini. Ini menarik sekali. Saya ingin saudara bukan hanya pencari kebenaran. Bahkan banyak orang hari-hari ini pencari pembenaran. Saudara. Saudara lebih baik kalau saudara mencari kebenaran. Tapi ada orang-orang kalau salah justru mencari pembenaran. Maka tidak pernah akan selesai masalah. Kalau mencari pembenaran. Bukan hanya berhenti mencari kebenaran. Tapi temukan kebenaran itu sendiri.
temukan kebenaran itu. Sehingga saudara bisa berkata bukan dari kata orang, tetapi mataku sendiri melihat. Temukan kebenaran itu, hidupi kebenaran itu, alami kebenaran itu. Karena sama seperti Gideon, dia berkata, bahkan ya di ayat 15 ini Gideon berkata, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jadi masih belum bisa melihat dirinya dengan Tuhan itu selesai. Kalau saudara tidak ketemu Tuhan, masalah tidak akan selesai. Tapi kalau saudara ya sepakat dengan Tuhan, apapun persoalan selesai. Mari perhatikan saudara. Tuhan menguatkan lagi kepada Gideon. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian. Ini yang berbicara Tuhan. Itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saya sering kali sampaikan bahwa tanda itu bagi orang yang tidak beriman, tidak percaya. Kalau orang percaya itu enggak perlu tanda. Tapi Gideon minta peneguhan. Aku minta diteguhkan dengan tanda. Dan betul saudara ya. Dan akhirnya saudara di ayat yang tandanya apa ini? Ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Jadi Gideon ya akan membawa persembahan. Makanya banyak orang bernasar. Dan tidak banyak orang bisa menepati nasar. Makanya kan akhirnya hidupnya kesasar. Karena tidak bisa menepati nasar, akhirnya kesasar. Tapi Gideon, saudara perhatikan. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing. Ini persembahannya. Dan roti yang tidak beraragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya, ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya yang disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangnya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu berkata, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Orang itu seringkali sudah melihat malaikat saja masih tegar tengkuk. Berkali-kali ya nangis, ya berkali-kali. Tapi ini beda, Gideon beda saudara. Lihat ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer.
Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Saudara, kalau saudara itu ngikut Tuhan, katanya nyembah Tuhan, saudara itu yang diinginkan itu taat sama Tuhan. Banyak orang ngakunya nyembah Tuhan, tapi tidak taat sama Tuhan. Bukan, kekristenan itu bukan masalah berapa banyak pengetahuan saudara, berapa banyak harta saudara. Tapi kekristenan ini, ikut Tuhan itu yang dituntut adalah ketaatannya saudara. Saudara diajak melakukan amanat agung, itu bukan masalah saudara ngerti atau tidak ngerti. Bukan masalah saudara punya uang banyak atau tidak punya uang. Itu masalahnya ketaatan. Karena apa? Lahan misi satu orang dan lain itu beda. Ini saudara. Kalau saudara tidak punya ketaatan, saudara, sampai kapanpun, saudara akan susah sekali. Yang namanya hidup bahagia. Karena apa? Kebahagiaan itu dampak dari kehidupan orang benar, saudara. Orang benar itu orang yang taat sama Tuhan. Nah, kita lihat apakah Gideon itu taat. Tadi sudah nguji Tuhan, betul. Tapi saudara, banyak orang ini kehilangan ketaatan. Makanya kalau saudara membaca Mazmur pasal 51, setelah Daud jatuh dalam dosa, dia itu yang dia minta itu desire to obey. Dalam bahasa Inggris. Giving me desire to obey. Berikanlah kepadaku hasrat untuk taat kembali. Orang kalau kehilangan ketaatan sudah tidak akan hidupnya segar gitu. Karena apa? Orang yang taat saudara, itu kekuatannya baru terus. Makanya ini kan yang diuji itu ketaatan. Ini tidak mudah loh saudara, ngambil lembu jantan kepunyaan bapaknya kemudian ngeruntuhkan mezbah Baal bapaknya. Saudara berani? Nah ini, wah kalau yang gini mah bukan bagian saya. Saudara, ketaatan kepada Tuhan itu di atas segala-galanya. Makanya kita kan dilatih ketaatan lewat keuangan kita. Lewat tindakan kemurahan hati kita. Persembahan kita. Ini sebenarnya cara melatih ketaatan-ketaatan kecil saudara. Makanya tadi dilatih ketaatan kecil. Dan Gideon itu tahu. Tahu sudah orang Israel itu urusan dengan Tuhan itu urusan korban. Maka dia nyoba dengan korban. Benar enggak korbanku diterima? Ini. Tapi sekarang Tuhan ganti. Dikasih soal. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Lah caranya gimana? Saya tidak mau peduli. Yang penting ambil. Yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Kalau Gideon itu tidak mengenal ya lembu-lembu bapaknya, dia nggak tahu mana yang umur 6 tahun, mana yang umur 7 tahun, mana umur 5 tahun, mana umur 1 tahun. Makanya pengetahuan itu saudara membebaskan orang dari kebodohan. Kenapa orang itu tidak bisa taat? Karena apa? Kurang pengetahuan. Kalau saudara nyembah Tuhan, taatilah Tuhan yang kau sembah. Karena saudara tidak bisa. Kalau bilang saudara nyembah Tuhan tapi saudara mengingkari Tuhan itu tidak bisa. Itu namanya kemunafikan. Saudara. Mari kita lihat saudara. Pertama Tuhan uji ketaatannya, ambil seekor lembu jantan yang umurnya 7 tahun. Kemudian yang kedua meruntuhkan mezbah Baal milik ayahnya. Ini dua-duanya berat. Kamu mau lebih taat kepada Tuhan atau taat ayahmu atau takut sama bapak? Gitu. Saudara, dihadapkan seperti ini gimana? Nah, ini ujian. Kamu mau taat. Loh, saya itu ngadepin sudah waktu saya sudah bekerja mapan sudah. Saya meresponi panggilan Tuhan. Bapak saya berkata,
melarang saudara jadi sekolah Alkitab. Saya bilang enggak. Saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada keberatan bapak saya. Kenapa? Orang-orang seringkali gagal dalam pelayanan. Itu karena apa? Dia berada di zona diserse terus. Ada kemarin ya, seketika saya ke Kalimantan ketemu. Saya sempat video call dengan teman-teman yang satu alumni dulu. Ada beberapa teman-teman yang lulus. Kami yang nggak lulus di sana, lulus di tempat lain. Itu justru menggembalakan pelayanan. Ya. Tapi ada yang lulus di sana, akhirnya malah ke mana? Ke ini. Jadi petani sawit. Bukannya salah jadi petani sawit, saudara. Tapi ini namanya dia mengalami diserse. Hidupnya berada di persimpangan jalan. Ini. Sehingga tidak maksimal. Jadi petani gak maksimal. Jadi peternak gak maksimal. Karena apa? Saya ini memang tidak panggilannya memelihara babi. Saya tidak panggilannya jadi petani. Saya ini sekolah Alkitab. Tapi kenapa tidak pelayanan? Karena saya begini, begitu saudara. Makanya orang-orang yang mengalami diserse, ya akhirnya mengalami distorsi. Nyimpang hidup. Tuhan itu membawa orang itu kembali on the track. Tuhan mendatangi Gideon. Kamu harus on the track. Berapa banyak orang-orang itu enggak on the track. Senengannya jalannya miring-miring menceng. Saya tahu saudara. Ngajari kala jengking berjalan lurus itu enggak gampang. Makanya kan dikatakan kamu ini keturunan ular beludak. Ular itu jalannya belak-belak begini. Enggak gampang. Kalau saudara tidak mendisiplinkan diri berjalan lurus. Ya. Sudah terbiasa jalannya kelak-kelok begini. Suruh jalan lurus susah. Nah mari kita lihat saudara. Kita lihat ayat 26. Perintah itu selalu dilanjutkan dengan perintah. Supaya ngerti. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu diambillah lembu jantan yang kedua. Dan persembahkanlah sebagai korban bakaran. Dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Jadi Tuhan itu merintahkan Gideon itu sampai habis-habisan tuntas ini. Ini kan berhadapan dengan bapaknya, saudara. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini ketaatan. Makanya ketaatan itu harga yang harus dibayar. Tidak bisa diwakilkan orang lain. Kita lihat lanjut ya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang. Maka dilakukan nyalah pada waktu malam. Dia berhikmat saudara. Nanti sebelum melakukan bisa lempari batu sama orang-orang. Akhirnya dia cari waktu malam. Di dalam doa saya peperang rohani atau apa, saya selalu minta waktu. Karena waktu yang tepat. Ini tepat. Saudara. Makanya nanti di warta ini saudara-saudara bawa warta semua. Ya. Kita ini fokus doa untuk Sulawesi. Saya sama Budisa mau sampai ke Tentena, saudara, di Danau Poso. Kita lihat lagi ya. Namanya divine moment. Karena di sini dikatakan ayat 28, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu?
setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumunya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapakah yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Akar masalahnya di sini, saudara. Kenapa di ayat yang pertama itu dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat? Karena ada berhala, ada Baal. Kalau saudara tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, berarti ada berhala dalam hidup saudara. Tak kasih tahu, entah itu pekerjaanmu, entah itu keluargamu, entah itu apa, hobimu, itu berhalamu saudara. Kalau ini tidak dirobohkan, saudara, masalah, pantas ada masalah nggak selesai-selesai. Ini. Dan kita lihat di sini apa yang dilakukan. Selanjutnya, saudara, Tuhan itu Tuhan. Dia tidak pernah apa? Membiarkan Gideon sendiri. Makanya bapaknya bilang, biarlah ya, jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan. Ya, makanya kita ini kan tidak ada front pembela Kristen. Karena apa? Tuhan itu enggak perlu dibela. Ya, kan? Biarlah orang yang menzolimi Tuhan Yesus, dia menerima akibatnya. Gitu aja, saudara. Ya benar bapaknya kan? Bapaknya benar. Kalau memang itu Baal itu Allah, biar dia membela dirinya sendiri. Dan pada hari itu diberikan namalah, oranglah nama Serubabal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Jadi orang-orang akhirnya ngerti, oh ya sudah biar dia apa? Baal itu biar lawannya Gideon yang robohkan gitu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimkan pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Sebulon dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Perhatikan ayat 36. Ini setelah mezbah Baal itu robohkan. Setelah Gideon itu melihat dirinya itu seperti yang Tuhan lihat. Setelah roh Tuhan berkuasa atas dia. Dan perhatikan saudara. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun, tetapi seluruh tanah itu tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Perhatikan saudara. Dan akhirnya saudara ayat 39, lalu berkatalah kepada Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata sekali lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu.
Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan saudara, Hakim pasal 7, Gideon mengusir orang-orang Midian. Seperti yang Tuhan janjikan, habis saudara. Saudara, mari kita lihat siapakah diri saudara. Apa yang saudara lihat dengan diri saudara? Apakah saudara seorang pecundang atau orang yang lebih dari orang-orang yang lain? Kalau saudara hari ini bisa melihat diri saudara seperti yang Tuhan lihat di dalam diri saudara, maka apapun masalah saudara, penderitaan, kesesakan, bahkan maut sepanjang hari, saudara akan melewatinya. Karena Tuhan menyertai kita semua. Dia Immanuel, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami menjadi piatu, tapi Engkau Tuhan penolong kami. Tuhan yang akan membawa kami keluar dari setiap persoalan. Dari diserse yang kami alami. Dari distorsi yang membuat kami mengalami penyimpangan. Yang membawa kami tidak berada on the track. Engkau akan membawa kami keluar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, Yesus, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Mari dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama angkat pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan, sebab aku percaya. Mari dengan semangat angkat tanganmu. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, pagi hari ini, siapapun saudara, jangan menengok kanan kiri saudara. Kalau saudara sedang berada di persimpangan jalan, itu bukan jalanmu. Tuhan mau engkau kembali melihat siapakah dirimu sebenarnya. Seperti yang Tuhan katakan, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Kalau itu saudara, saya mau berdoa. Tuhan mau kejujuran hatimu pagi hari ini. Tuhan mau mengeluarkan engkau dari zona disersemu. Dan sekarang angkat tanganmu. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saya mau berdoa. Engkau melihat tiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Hari ini adalah hari kemerdekaanmu. Saya katakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau akan melihat
siapakah dirimu seperti yang Tuhan lihat di dalam dirimu. Dan sekarang firman itu hidup di dalam hidupmu. Dan kau hidup di dalam firman. Alami firman itu di dalam hidupmu. Dan sekarang kau terima roh iman itu. Terima roh iman itu. Terima roh iman itu. Terima roh iman itu. Dalam nama Yesus. Turunkan tangan. Katakan sama-sama. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Yes. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari mulai sembah Tuhan. Dimiliki nama nama Yesus. Dimiliki nama siri nama suruh. Nama saya tiada yang mustahil. Dimiliki alamu. Nama saya nama tiada alamu. Sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ini yang kami percaya. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu itu pasti digenapi dalam hidup kami. Maka pagi hari ini aku mau memeteraikan setiap kebenaran firman.
Hari ini kami meteraikan kebenaran firman melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Karena kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dengan kematian, kami bersekutu dengan kebangkitan, dan kami bersekutu dengan kehidupan. Dan kami akan melakukan hal yang sama yang Kau lakukan, bahkan jauh lebih besar. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan kami semua, sehingga kami layak mengambil bagian yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita persiapkan anggur dan roti kita. Dan sebelum kita angkat tinggi di atas kepala kita, nanti kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang telah kita terima secara khusus. Sebab Tuhan Yesus 2000 tahun lalu ketika disalibkan, dia berkata apa? Tetelestai, yang artinya sudah selesai. Yang artinya sudah benar. Kematiannya itu menyelesaikan semua tuntutan, hukum dosa, kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan dan kemiskinan kita. Dan juga darah yang dicurahkan itu menjadi meterai perjanjian. Sehingga apa? Apa yang dijanjikan Tuhan, berjanji berkat itu digenapi dalam hidup kita sampai generasi kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri, tidak akan ditinggalkannya. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita setelah kita persiapkan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan bagi kami. Kami tahu itu bukan karena kebaikan kami. Kami meresponi sebagai anugerah. Sehingga hari ini kami mengalami kelepasan. Hari ini kami alami kesembuhan. Yes. Hari ini kami alami pemulihan dan pemulihan. Amin. Terima kasih, terima kasih.
Kami bersyukur. Kau berkata kepada kami, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Kami melihat masa depan yang cerah. Kami melihat hari esok yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Kami terus akan naik dan tidak pernah turun. Seperti yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kami tidak akan letih berjalan dan tidak akan lelah ketika berlari. Karena Engkau Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Amin. Tuhan itu keselamatan kami. Kota benteng kami. Kami tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan. Tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Alami kebenaran itu. Alami kebenaran itu. Alami kebenaran itu. Alami kebenaran itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak sedetik pun, yes, Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir
Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan kami mengalami breakout, mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami lebih dari orang-orang yang menang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini dan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Keselamatan dari Tuhan itu membawa kami terus naik dan tidak pernah turun. Kami akan terus berjalan, semakin lama semakin kuat. Kami mengerti arah yang Tuhan mau. Kami mengerti tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Ya, kami terus melepaskan blessing berkat atas negeri kami, Indonesia, para pemimpin negeri ini, Presiden, Wakil Presiden, pejabat tinggi negara, anggota legislatif, TNI, Polri, bahkan dari pusat sampai daerah, kepala-kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil. Tuhan berkati mereka. Sudah sungguh-sungguh cerlelah mereka untuk menyelesaikan dampak pandemi COVID-19 ini. Tidak pernah sia-sia. Dan terus kami sebagai gereja Tuhan akan berdiri sepanjang hari, sepanjang malam, sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk PON yang diselenggarakan di Papua. Biar ini membawa semangat yang baru bagi saudara-saudara kami yang ada di Papua. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk PONAS JDN yang akan dimulai tanggal 11 ini. Biar peserta Tuhan persiapkan semuanya. Tuhan memberkati pembicara-pembicara. Terpuji namamu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kembali ke aktivitas kami dan pulang ke keluarga kita masing-masing, dan jadilah berkat. Sebelumnya saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Maka angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Tuhan yang sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kau pikirkan, bahkan apa yang engkau rasakan. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah curahkan darahnya bagimu sebagai bukti, sehingga segala berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel, itu menjadi genap dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan gentar, takut atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.